Baik, baik. Sebelumnya kemarin kan kalian sudah nyoblos ya, betul ya? Berarti hari ini sekarang kita kembali nyoblos, tapi nyoblos market. Pilihannya cuma dua, buy atau sell, ya kan? Oke, untuk market review atau market news saya tambahkan ya. Yang pertama selalu saya soroti kondisi dari mata uang dolar Amerika atau greenback. Dolar Amerika menjelang beberapa rilis data high impact di pekan ini kan memang akan banyak ya. Itu justru mengalami pelemahan. Ini sangat wajar ya. Karena apa? Kita tahu kemarin menjelang pemilu ya, itu ada rilis data inflasi Amerika. Yang di luar ekspektasi, inflasi Amerika yang awalnya 3,4%, diprediksi 2,9%, aktualnya 3,1%. Ini yang langsung menghantam gold menembus level strong supportnya di level 2000 ya, terendahnya 1990. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pelemahan dolar yang tadi saya katakan, aksi profit taking, karena nanti malam akan banyak sekali rilis data ya. Jadi pelemahan dolar Amerika ini hanya bersifat sementara dan terbatas. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya, dari DXY kemarin berada di level 104.68, pagi ini turun ke level 104.38 ya. Kalau secara teknikal pergerakan dolar Amerika masih cenderung akan menguat seperti itu. Oke. Bahkan pada saat rilis data inflasi yang tadi saya katakan sempat mencapai level 104.98. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold. Ya. Emas secara teknikal berpotensi akan kembali junam. Ya, turun. Tapi kalau di sesi Asia dan sesi Eropa, dia akan mencoba ke level berapa? 1998. Jika level tersebut berhasil di break, akan ada angka 2005. Jadi kuncinya adalah berada di level 2005. Yang awalnya 2005 menjadikan strong support, saat ini menjadi strong resistance. Paham ya? Jadi akan kita ke sana. Jadi kalau seumpama ada pergerakan 98 di break ke level 2000, kalian boleh kembali sell. Karena saya tadi kalau pergerakan gold masih akan junam atau akan turun. Ya, oke, penurunan akan kemana Pak? Kemarin terendahnya 1984 kalau saya tidak salah. Ya, tertingginya 1996. Ya, dia akan mencoba kalau untuk hari ini mencoba ke level 75. Jika level tersebut berhasil di break, tren bearish emas sudah mulai terjadi. Sasarannya adalah mencoba tutup gap yang pernah terjadi pada saat serangan Hamas ke Israel. Ada yang tahu? 1848. Akan coba ke sana dia. Kalau memang tren bearish sudah terbentuk. Tapi untuk saat ini belum. Karena apa? Secara fundamental masih akan menunggu beberapa rilis data high impact. Yang pertama, nanti malam akan ada retail sales dan core retail sales. Lalu akan ada juga data PMI Manufacturing Index dan unemployment claim. Dari seluruh data itu diprediksi bad for dollar. Jadi potensi kenaikan emas akan mencoba yang tadi saya katakan, level-levelnya secara teknikal. Secara fundamental, jika memang dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka potensi kenaikan gold akan ke sana. Tapi saya katakan tadi, kenaikan emas hanya terbatas. Oke, itu pergerakan gold. Sekarang kita coba beralih ke pergerakan oil atau minyak, ya. Minyak justru kembali turun. Setelah menyentuh level 78, hampir menyentuh level 79, harga minyak kembali turun. Karena apa? Yang pertama aksi profit taking. Yang kedua, rilis cadangan minyak mentah Amerika itu bertambah. Ya, kita tahu kalau seandainya cadangan minyak mentah Amerika bertambah, berarti sektor produksinya sedang mengalami perlambatan. Ini yang menekan pergerakan dari minyak. Selain aksi profit taking yang tadi saya katakan. Jadi potensi penurunan minyak akan kembali terjadi pada pergerakan market di hari ini. Ya. Oke. Sekarang kita coba beralih ke forex major rate. Euro, pound sterling, Aussie serta yen. Aussie tadi tepat di jam setengah 8 pagi ada dua rilis data sektor tenaga kerjaan, unemployment change dan unemployment rate. Kedua data tersebut negatif untuk Aussie. Makanya kalau kalian perhatikan Aussie melemah nih. Tapi pelemahan Aussie terbatas. Karena apa? Aksi beli, para pelaku pasar melihat bahwa Aussie sudah berada di level terendahnya. Jadi potensi penguatan Aussie pada sesi Asia dan sesi Eropa terbuka lebar, tapi masih terbatas. Ya. Euro dan pound sterling. Untuk euro
dan pound sterling, keduanya sesi Asia hari ini saya prediksi akan coba dia menguat. Karena apa? Adanya potensi pelemahan dari dolar yang tadi saya katakan, ya. Tapi penguatan kedua mata uang ini masih terbatas, ya. Karena apa? Di satu sisi nanti siang akan ada rilis data GDP Inggris. Sekitar pukul 2 siang diprediksi rilis data GDP Inggris akan negatif untuk pound sterling. Nah, tadi saya katakan potensi penguatan pound sterling akan terbatas, ya, seperti itu. Euro sama. Beberapa rilis data ekonomi Eropa masih cenderung negatif. Jadi penguatan euro terbatas seperti itu, ya. Oke, yang menarik adalah yen. Kalau kalian perhatikan, yen sudah menyentuh level 150. Ya, terendah sepanjang sejarah adalah 151 yang terjadi pada tahun 2022. Jadi ini sangat bagus sekali kalian informasikan ke calon nasabah kalian untuk sell long term untuk di yen. Ya, potensinya kemana? 147 sampai dengan 145. Ingat, pergerakan yen kalau dia terjadi intervensi minimum adalah 300 poin. Kalau untuk satu lot sekitar 30 juta. Seperti itu. Jadi ini sangat bagus untuk peluang long term di yen. Ya. Oke, itu untuk mata uang. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin ditutupnya positif, tapi masih terbatas. Dow Jones ditutup naik 0,4%, S&P naik 0,1%, dan Nasdaq tutup naik 0,13%. Ya, seperti itu. Karena apa? Para pelaku pasar masih wait and see akan rilis data high impact nanti malam. Nikkei dan Hang Seng, justru Nikkei diuntungkan dengan pelemahan dari yen. Nikkei sudah menyentuh level tertingginya sepanjang sejarah selama 34 tahun. Sekarang berada di level 38.000. Ya. Nikkei juga sangat bagus sekali untuk entry posisi sell. Untuk long term. Ya. Karena kenapa? Antisipasi akan adanya aksi profit taking di Nikkei. Sangat bagus sekali. Di Hang Seng awalnya coba dia naik tapi masih tidak kuat karena apa? Diimbangi atau dibayangi oleh kondisi Cina yang masih melambat dan wacana stimulus hingga saat ini belum terrealisasi. Jadi potensi penurunan Hang Seng masih akan terjadi di perdagangan market hari ini, ya. Hang Seng juga sangat bagus untuk long term. Jadi ada 3 poin tuh, yen, Nikkei, Hang Seng. Sangat bagus sekali untuk long term. Kalian bisa informasikan, ya. Oke. Dan seperti biasa, nanti malam kita akan kembali webinar dan live trading. Karena nanti malam akan berbarengan ada sekitar 4 rilis data, ya. Untuk linknya saya akan share di grup. Untuk market news saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.